Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Sobat Dapur Mancing. Ketemu lagi dengan video saya kali ini yang akan membahas reel laut. Reel ukuran 6000 nih. Nah, kita akan coba comparison atau mengadu kembali spek daripada reel. Yang pertama adalah Pioneer Noble. Ya, ini dia ada 10+1 ball bearing ukuran 6000 dengan relic crossover ya. Relic crossover dimana ini ukuran 6000 juga yang menggunakan katanya gear kuningan. Apakah benar gear kuningan? Kita buka nanti. Dimana baik itu Noble ataupun relic crossover, Pioneer Noble dan relic crossover sama-sama speknya mengatakan 10 ball bearing dan gear kuningan. Kita akan bongkar ya. Yang pertama kali langsung aja nih ya. Langsung aja. Lama-lama. Kita buka dulu. Ini reelnya juga masih baru, masih ada labelnya. Ini untuk Pioneer Noble ya. Kardusnya kita singkirin dulu. Dan yang kedua adalah untuk relic crossover. Ini juga masih baru ya. Sama masih ada kardusnya. Iya, ini relic crossover dengan Pioneer Noble. Oke. Baik. Yang pertama akan kita coba timbang dulu untuk Pioneer. Sorry sebentar, saya ambil posisi asik. 406,1 gram ya. 406,1 gram. Baik. Sudah. Untuk relic crossover 446. Untuk beratan relic mencapai 446, sedangkan ini hanya 406. Oke ya, ini berat. Baik, kita lanjut lagi langsung. Alat-alatnya sih nggak perlu lagi saya kenalkan sama Anda ya. Ini ada yang satu nih. Ini saya akan coba bahas sedikit tentang Diamond Selector. Ini menguji tingkat kekerasan suatu benda ya. Kadang besi itu campurannya pun nggak besi murni, logam murni ya. Nanti di akhir bongkar-bongkar ini akan saya tunjukkan beberapa jenis logam dengan kekerasan yang berbeda-beda ya. Nah, biasanya kalau yang nggak keras itu biasa logamnya keropos atau banyak sekali pori-porinya di dalam. Contohnya kayak babet dan lain sebagainya akan terdetek dengan skala yang kecil sekali. Ya, ini untuk mengetes kekerasan skala Mohs. Bisa juga digunakan untuk batu permata ya. Oke. Yang akan saya bongkar pertama kali adalah di bagian spool. Oke, spool Pioneer Noble. Iya. No seal sama. Kita cek ininya. Ini biasanya kalau buat di laut kadang sering karatan ya. Saya ngecek pakai magnet. Kalau dia besi biasa nempel ya. Hati-hati di sini. Harus sering dibersihin kalau buat di laut, sering karatan. Baik. Nah, ini dia. Nah, ini Pioneer Noble. Kita buka bagian dragnya. Ya. Kita buka bagian dragnya. Ya, ini. 1 2 ya, sama masih menggunakan kanvas dan tidak berpelumas sehingga rada kasar nanti putarannya dia. Nanti kalau misalnya Anda mau pakai reel ini kasih pelumas dulu seperti gemuk ya. 2 ya. 3 ya. 3 besi, 3 kanvas untuk bagian drag washer. Oke, Anda bisa lihat di sini ada 3 besi dan 3 kanvas ya. Dan spoolnya ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada ball bearing dan lain sebagainya. Untuk ya, ini terbuat dari aluminium. Ya. Aluminium. Baik. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada, maksudnya tidak ada bearing lagi dan lain-lain. Oke. Dan untuk drag washernya kita coba di sini. Ya, terbuat dari besi, rawan terhadap karat. Ya, harus sering-sering dibersihin karena dia dari ini juga, dari apa? Knopnya tidak ada seal. Baik, ini untuk Pioneer Noble. Sekarang kita buka untuk relic crossover. Ya, ini dia. Ini relic crossover. Ini reel lama, masih buatan Korea asli. Ya, diimpor langsung dari Korea. Nah, ini
sama non seal juga, cuma dia tidak ada besi di sini. Dia menggunakan plastik, hanya ininya aja, murnya aja. Ya, murnya pun bukan terbuat dari, di dalamnya ini ada mur ya, di dalamnya sehingga nempel besi di dalamnya untuk mengikat main shaftnya. Kalau untuk mur yang di sini, bot yang di sini bukan terbuat dari besi, jadi tidak karatan ya. Jadi ada di dalamnya ini. Oke, no seal juga. Baik, sekarang kita bongkar di bagian spool. Untuk spool relic crossover kita buka. Apakah ada apa di sini? Ya, ini knob, itu pengunci atau snap daripada. Nah ini ada satu. Nah ini berpelumas dia. Dia berpelumas sehingga ketika ditarik ikan putarannya lebih smooth ya, dragnya lebih smooth, krik 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 gitu. Jadi nggak macet-macet. Kalau yang nggak ada pelumasnya kadang krik 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 gitu. Rentan ketika ikan menghajar ke bawah, perlawanan bisa putus benangnya. Oke, sepertinya sama, cuma dia berpelumas. Iya, oke ya, sama, terbuat dari besi, rentan terhadap karatan. It's oke kalau, oh di sini saya nemu ada ball bearing. Ada ball bearing di sini. Ya, ada ball bearing di sini. Kita coba ball bearingnya seperti apa. Oke, bisa terbuka. Ya, ada 2 ball bearing. Di dalam spool relic ada 2 ball bearing. Anda bisa lihat di sini ya. Ada 2 ball bearing dengan Bosch dari Kuningan. Nah ini bearingnya 1, 2. Nah ini ball bearingnya. Di knob, di spool ada 2 ball bearing. Dan Boschnya terbuat dari Kuningan. Ini nggak ada. Harga hampir sama. Dan ball bearingnya ini yang rapi, bola-bolanya nggak kelihatan, tertutup oleh seal. Dan nggak mudah oblak tentunya. Dan terbuat dari stainless sepertinya ya. Ya. Sepertinya terbuat dari stainless. Oke. Untuk spool relic crossover menang. Ya. Oke. Habis dari spool kita lari ke handle. Handle saya ambil dari handle Pioneer dulu. Oke. Pioneer mengusung screw in handle, yaitu handle yang dimana penguncinya dengan cara diputar, screw seperti ini. Ya, screw seperti ini. Nanti saya akan saya akan coba menggunakan diamond selector untuk ngetes satu-satu kekuatan daripada ini. Sekarang saya bahas satu-satu dulu bagian-bagiannya. Nah, ini screw in handle. Oke ya. Kita coba di sini, kita buka. Apakah ada bearingnya? Nah. Kalau ada bearingnya kelihatan dia ada ini ya. Dan dia nggak oblak. Ada 1 buah ball bearing di sini terlihat jelas. Cuma ini nggak bisa saya buka karena permanen. Dia ada 1 di sini nggak ada. Saya udah bengkek-bengkek. Biasa kalau ada ball bearingnya terlihat. Cuma ada 1 di sini ball bearing. Ya ada tuh. Oke, ini untuk handle daripada Pioneer. Baik, kita lanjut lagi. Kita main cepat aja. Ya. Pioneer. Sekarang kita handle daripada relic crossover. Nah, ini relic crossover power handle juga, tapi bukan screw in handle ya. Ini Anda bisa lihat sendiri di dusnya. Ya, tertulis jelas power handle. Ini buatan Korea, nggak mungkin pabrikan itu menulis power handle kalau misalnya memang handle-nya nggak kuat ya. Nah, istilah power handle ini rada rancu. Orang-orang taunya power handle tuh yang kayak gini, yang diputar. Ini screw in handle ya. Screw in handle. Bahkan ada reel murah terbuat dari plastik handle-nya. Dia menggunakan model kayak gini, screw in handle. Tapi nggak bisa disebut power handle ya. Nah kalau ini power handle tapi belum screw in handle. Power handle itu adalah handle yang kuat handle-nya gitu ya. Ini dia. Jadi relic crossover ini menggunakan sistem power handle yang seperti ini. Handle-nya kuat. Memang kalau dilihat dari handle-nya dengan Pioneer jauh dia lebih besar, dan dia menggunakan CNC handle lebih besar.
dan lebih berat tentunya karena menggunakan knob seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, kita buka di bagian sini ya, di bagian oke, sekarang kita buka di bagian sini ya, di bagian knob. Saya penasaran, mudah-mudahan aja bisa dibuka bagian knobnya ini, tidak dibuat permanen seperti Pioneer. Nah, iya. Oke. Ya. Ya, ini terbuka ya. Terus masih ada lagi di sini. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Saya coba percepat. Ya. Bisa terbuka, dan di sini saya lihat ada ball bearing, sebuah ball bearing di sini ya. Ya, sini ada satu buah ball bearing ya, Anda bisa lihat sendiri. Dan dua buah ball bearing. Nah, tuh. Jadi kita udah ketemu 4 di sini. Dari handle ada 2 dan dari spool ada 2. Ya. Dan dia menggunakan kuningan juga ininya. Ya. Bagian knobnya ini menggunakan kuningan juga. Jadi saya rasa lebih kuat ya. Oke, untuk handle kembali Relic memenangkan juara. Handle-nya keren ya, untuk Pioneer belum. Oke, di sini saya akan periksa di bagian main shaft. Nah, ini main shaft. Oke, main shaft dari Relic. Kita akan coba ukur dengan menggunakan milimeter screw. Ya. Oke, kita ambil begini deh ya. Biar kelihatan begini kali ya. Milimeter screw dari Relic. Sorry. Kita luruskan dulu. Kita coba pakai milimeter screw dari Relic. Nah, milimeter screw Relic. Untuk Relic ada di 3,71 mm ya. 3,71 mm. Oke, untuk main shaft daripada Pioneer. Untuk Pioneer ada di 4, bisa dilihat di sini 4,14 ya. Untuk main shaft Pioneer menang ya. Jadi nggak mudah goyang ketika fight dengan ikan besar karena main shaftnya ini besar sekali ya, berbeda dengan Relic rada mungil. Ya, tapi untuk di sini dan di sini dia menang Relic. Oke, baik. Untuk berikutnya saya akan coba buka bagian line roller. Untuk Pioneer, line roller Pioneer ya. Line roller Pioneer. Kita buka di sini. Ya. Terlihat di sini. Pioneer. Ya, kita copot aja dulu. Ada sebuah ball bearing ya. Ada sebuah ball bearing di sini. Tapi sayang ball bearing yang digunakan ball bearing yang terlihat bola-bolanya seperti ini. Ya, jadi rentan oblak sih. Tapi it's okay, keren. Nah, ininya tebal nih. Tebal. Ya, ini untuk bagian line roller ada satu buah ball bearing. Ada satu buah ball bearing bagian line roller daripada Pioneer. Nah, sekarang kita bagian line roller Relic crossover. Nah, ini dia. Ini Relic crossover. Kenapa saya comparison dengan Pioneer? Karena speknya hampir sama, saya perhatikan. Ya,
speknya hampir sama. Nah, ini kita buka dulu. Iya, dibuka balik, sorry ya. Di land roller relic kita nemuin ada 2 ball bearing. Land rollernya relic ada 2 ball bearing. Wow, banyak banget bearingnya ini. Kita di Pioneer baru cuma nemuin 1 doang nih bearingnya nih. Kalau relic saya udah nemuin ada 6 ball bearing, bro. Ada 6, udah 6 di relic ya. Oke, ininya tebel ya. Ini nggak saya buka karena ngunci di sini. Tebal sama tebalnya deh. Oke, setelah itu kita akan buka bagian bail arm ya. Ini bail armnya relic. Nah, kita buka bagian bail arm. Bail armnya relic dulu ya. Ya, seperti ini ya. Terbuat dari plastik yang tebal. Kita buka, masih buka. Pernya menggunakan apa dia? Kita lihat. Oh, pernya menggunakan per spiral, jadi nggak mudah patah ya. Pernya menggunakan per spiral. Oke, keren, lumayan. Kita tutup lagi, takut pernya mental. Kalau udah mental puyeng saya ya kan nyarinya. Pernya menggunakan per spiral. Yoi, keren. Jadi kenapa sih kalau yang spiral tuh lebih bagus daripada per yang model apa ya, model kayak jepitan rambut lah istilahnya gitu, biar gampang dimengerti ya. Dimana kalau menggunakan per spiral ini dia lebih awet, lebih kuat karena tidak mudah patah. Menekan ke bawah bukan dibengkokin gitu loh. Nah, ini kita tutup dulu supaya pernya nggak mental. Oke ya, sudah. Sekarang kita bagian daripada relic. Oke, kita biar pakai ini aja biar cepet ya. Bagian daripada Pioneer sama. Pioneer juga menggunakan per ya, per yang spiral. Jadi saya rasa 11-12 lah, sama lah ya, keren. Jadi awet juga, awet. Oke, baik. Untuk berikutnya saya akan buka bagian rotor. Iya, bagian rotor ini sama-sama menggunakan gear pinion terbuat dari kuningan, saudara-saudara ya. Nanti kita akan tes satu-satu ya kekuatannya. Nah, ini rotornya terbuat dari plastik, bahan material plastiknya juga kuat nih. Tapi tetap kita akan ukur dengan menggunakan durometer Sorde. Baik, di sini saya ketemu ada ball bearing 1 di sini. Ini menggunakan kuningan ya, ball bearingnya yang terlihat bola-bolanya ya. Oke, sekarang kita buka bagian untuk relic crossover ya. Relic crossover, kita buka dulu relic crossovernya ya. Sama, dia menggunakan kuningan juga seperti ini ya. Kuningannya kita tinggal tes kuningannya seperti apa. Kalau saya pegang sih memang kuningannya lebih bagus yang sedang saya pegang ini realnya. Oke, sama, bahannya juga kuat, bahan plastiknya. Tapi nanti kita coba pakai Sorde. Ya, ini saya ketemu. Anda bisa lihat sendiri perbedaan dari ball bearingnya. Untuk Pioneer ball bearingnya masih terlihat bola-bolanya, sedangkan relic tidak terlihat bola-bolanya, tertutup ya. Jadi lebih asoy lah gitu ya. Oke, kita buka untuk relic dulu. Kita bongkar di bagian sininya ya. Baik, sudah terbuka. Kita langsung cabut aja. Iya. Di sini saya menemukan ada sebuah ball bearing lagi, yaitu ball bearing bagian rotor seperti ini ya. Tertutup oleh seal juga. Jadi saya sudah menemukan 7 ball bearing untuk relic, terbuat dari kuningan ya ini ya. Kuningannya juga ini kuningan cutting seperti ini. Karena tajam ini saya pegang ini. Cutting, kalau cutting tajam biasanya. Ya. Oke, di sini saya ketemu ada one way-nya. Seperti ini. Atau anti reverse-nya. Di mana anti reverse-nya ini
terkunci rapi dia ya, rapat banget ya, hampir-hampiran nggak bisa dibuka. Kalau saya paksain bisa patah ini. Dia terkunci rapi di sini dan dia menggunakan bantalan besi yang model bambu tuh besar-besar. Ini hampir nggak bisa saya buka karena ternyata permanen. Kalau saya paksa bisa patah, sayang sekali ya. Yang penting kita udah buka, kita bisa lihat. Baik, kita lanjutkan lagi di bagian ini ya, untuk pionir ya, pionir. Oke, untuk pionir 6000 ya. Itu lagi. Oke, terbuka di sini sudah ya, kita cabut aja, kita cabut. Akhirnya sudah kita cabut ya. Oke, ini untuk pionir ya. Ini ball bearingnya pionir, ada satu baru ketemu. Saya nemukan lagi ball bearing pionir, ada satu lagi ya. Ini terlihat bola-bolanya. Ini bagian one way nya, bagian anti reverse nya ya, sama-sama terbuat dari kuningan ya. Dua bearing dari pionir masih terlihat bola-bolanya sehingga mudah oblak, Anda bisa lihat sendiri. Dan untuk dia punya pinion gear sudah yang cutting juga, tajam ya, seperti ini. Oke, iya, nanti ketukar ya. Ini untuk bearingnya Anda bisa lihat sendiri ya. Untuk relic sudah ada 7 ball bearing ya. Ini pionir baru 3 ball bearing yang saya temukan. Oke, sekarang kita buka bagian body. Bagian body ini sama-sama mengusung gear kuningan. Anda bisa lihat sendiri, sama-sama kuningan ya. Anda bisa lihat sendiri kuning kan ya. Nah, sekarang kita buka dari relic dulu. Oke. Lagi di sini. Ya. Relic gearnya kuningan semua. Anda bisa lihat di sini ya. Kuningannya cutting sepertinya ini. Keren. Nanti kita akan coba dites ya. Nah, ini main shaft. Ini dia, kuningan full ya. Anda bisa lihat sendiri kuningan full. Biar lebih kencang kayaknya, kurang aja. Nah, saya berani kalau kuningan, saya pukul-pukul kayak gini berani. Kuningan ya, kuningannya cutting gitu, tajam ya. Ininya pasti kuat. Biasanya orang tuh banyak kan rusak patah-patah di sini, tapi kalau udah kuningan kayak gini jauh lebih kuat. Ya, gearnya kuningan asli. Nah, ini bagian oscillation ya, nanti juga kita akan tes kekerasannya semana. Ini bagian oscillation lagi ya, gearnya, tapi nggak ada ball bearingnya di sini. Oke, tapi saya temukan ball bearing lagi di sini yang juga tertutup oleh seal. Keren, tertutup seal semua. Nah, ini ada satu lagi di sini ball bearingnya ya. Ya. Oke, untuk relic saya sudah menemukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ball bearing ya. Dia nulis 10 ball bearing. Mungkin satunya lagi itu adalah bagian pengunci ini ya. Jadi kalau saya pikir memang pas dia menggunakan 9 plus 1 ball bearing sesuai dengan apa yang sudah ditulis di kemasannya ya. 9 tuh, lihat 9 bearing, bukan bolanya yang jumlah 9 ya. Jujur,
relic jujur. Dan mungkin ini masih buatan Korea. Oke ya, buatan Korea, lihat ya. Selesai. Oke, sekarang kita bongkar. Kita masih ada PR nih. Satu lagi yang kita bongkar, yaitu satu lagi yang kita bongkar, yaitu Pioneer. Iya. Liatin. Ya. Nah, biar cepat kita pakai ini aja cordless ya. Biar nggak lama-lama Anda ngeliatin saya buka baut. Ya. Oke, ya kita ketemu lagi ball bearing di sini. Jadi saya udah ketemu 1, 2, 3, 4 plus 1. Ya. Dan di sini kita ketemu lagi ada ya, main shaftnya si Manu gede itu, si Manu. Main shaftnya Pioneer gede, ya kan? Stainless dia main shaftnya. Oke, keren. Ya, ini ya. Ini saya ketemu gearnya sih lumayan kuat, ya. Gear tengahnya ini lumayan kuat, terbuat dari besi, ya. Ini terbuat dari besi. Kepadatannya juga lumayan bagus, ya. Tapi ya sekali lagi kuningannya cuma ada di asnya aja tuh. Ya, nempel di sini. Di asnya doang. Bagian tengahnya bukan kuningan. Berbeda dengan relic. Dia kuningan semua. Dan diameternya memang ternyata lebih besar punya Pioneer, ya. Kalau punya relic segini doang diameternya. Tapi gearnya kuningan. Kalau ini saya rada ngeri juga, saya ketok-ketok. Takut ambrol. Tapi tetap ini bagus sih. Kalau saya pikir, saya lihat, saya pegang itu bagus dia punya bahannya. Ya, nanti kita buktikan nanti pas pakai diamond selector. Nah, ini juga bagian oscillationnya juga bagus. Oke. Nanti kita sedikit lagi akan masuk ke kesimpulan. Ya. Nah, ini bagian daripada oscillation gear. Nah, ini dia tuh oscillation gearnya. Dan saya ketemu satu ball bearing lagi di sini. Ya. Oke ya. Sudah saya bongkar semua. Akan saya perlihatkan satu persatu, akan saya berikan kesimpulan. Sobat dapur mancing Halim di sini. Saya sudah berhasil membongkar dua reel ini, ya. Pioneer Noble dengan relic crossover made in Korea. Ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama di ball bearing. Orang-orang bilang Gotri ini, sampai kemarin saya diprotes di komen, coba hitung lagi. Saya baru tahu cuma ada satu ball bearing, padahal Dewa cuma satu ball bearing yang kemarin saya bongkar, ya. Nah, ini Pioneer Noble di kardusnya tertera 10 plus 1 ball bearing. Bahkan di sini ada tulisan 10 plus 1 ball bearing. Betul tidak? Anda bisa lihat di sini. Ya. 10 plus 1 ball bearing. Oke. Kalau Anda berpikir itu jumlah bolanya, baik, saya akan hitung jumlah bolanya. Ya. Silakan hitung. Saya lihat ada 9. Anda hitung sendiri. Ada berapa jumlah bolanya? 10 apa 9? Oke. Ya. Ada 9 bola. Dan berbeda-beda masing-masing. Ini hanya ada 8 bola. Terpatahkan teori bahwa 10 plus 1 ball bearing itu berarti bolanya ada 10. Terpatahkan. Kenapa? Jumlah bolanya 9. Ball bearing itu sendiri adalah klaher secara keseluruhan. Dan di Pioneer saya ketemu ada, ini di sini ada 1. Tadi saya intip ada 1. Nggak ada 2, ada 1. Ya, cuma karena dia permanen nggak bisa dibuka, jadi saya nggak bisa membukanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 plus 1 pengunci di sini. Ya. Plus 1 pengunci. Jadi rata-rata yang kalau bearing rel yang plus 1 itu pasti udah nggak ada jeda putarannya. Yang ada tulisan plus 1. Nah, ini dia yang plus 1-nya. Ini sebenarnya bearing juga, tapi bukan ball bearing, ya. Tapi bearing pengunci ini dia. Tuh. Bearing itu bantalan. Kalau ball bearing bantalan bola, artinya bantalan yang menggunakan bola, ya, seperti ini. Oke. Untuk relik ball bearingnya atau klahernya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anda bisa lihat sendiri, ada 9 dan ada satu pengunci di sini. Ini nggak bisa kebuka soalnya. Ya. Dia rapi banget dia. Kalau saya paksain patah, sayang. Ya. Pas. 9 plus 1. Oke, kita jalan ke gear. Kita bagian pinion gearnya dulu. Pinion gear dari Pioneer menggunakan pinion gear terbuat dari kuningan. Saya sudah siapkan diamond selector. Kalau ada yang Anda bisa lihat sendiri. Ini untuk kuningan. Ya. Keras. Ya, keras. Artinya kuningan ini kerapatan material logamnya itu bagus. Kalau dia sampai bunyi itu kerapatan material logamnya bagus. Ya, molekul di dalam logamnya itu bagus. Oke. Sekarang bagian ini sama-sama kuningan. Ya, ini untuk relik crossover. Kerapatan materialnya bagus, langsung naik. Karena kerapatan materialnya bagus, ya. Kerapatan materialnya bagus. Oke, baik. Pioneer untuk kuningannya hanya ada di sini, sedangkan di bagian gearnya masih menggunakan besi, ya. Besi. Oke, kita lihat cek kuningannya dulu. Meleset saya. Oke, untuk kuningannya bagus. Kita coba untuk bagian besinya. Ya. Ya. Kita coba bagian besinya. Iya, di situ. Oke, 7 nggak naik lagi. Ya. Sekarang saya ambil bagian daripada relik crossover yang dimana gearnya kuningan semua. Dia langsung naik. Ya. Artinya kerapatan daripada material logam ini bagus. Ya, lebih rapat gitu loh. Oke. Kita ambil di handle-nya ini aluminium. Ya. Handle-nya aluminium CNC. Ya, di skala 4 aluminium CNC. Ini mungkin kita coba. Keras. Ya. Untuk handle daripada Noble kemungkinan ini menggunakan logam besi. Ya. Yang dicat. Oke, ini menggunakan aluminium CNC dan di sininya menggunakan material kuningan lagi. Nah, lebih kuat lagi. Seperti itu. Oke ya. Untuk material logam, ball bearing ya. Brake washer sudah saya buka. Sekarang saya mau ini nih, main shaft. Oke, main shaft ya. Kita harus fair. Main shaft daripada punya Pioneer di posisi segini, tebel hampir 5 mili ya, gede main shaftnya. Oke, main shaft daripada ada di posisi 4,5 441 lah, 44 ya, 441 ya ketebalannya. Oke. Dan sekarang kita coba main shaftnya untuk relik crossover. Berapa dia punya skala kerapatannya, kerapatan materialnya. Oke, cantik. Kita coba yang ini. Berapa skala kerapatan daripada materialnya? Ya. Tapi kalau saya lihat sih lebih keras relik ya, di ke atas dia memang tebel. Oke, sama-sama kuat, tapi lebih keras relik dia karena mungkin dia lebih kecil kali ya. Dia lebih tebal, tapi logamnya lebih rapat yang ini. Apalagi ya? Oke, saya akan coba tes kekerasan plastik. Ini alatnya namanya durometer Sorde untuk
menguji kekerasan plastik atau kerapatan plastik ya. Kita menguji plastik bukan hanya digini-giniin, oh keras ya kan. Bukan, tapi harus menggunakan ini. Ya. Kita coba tusuk untuk ya. Shoot, sampai mentok. Ya. 75,5. Wow. Ini dari semua reel yang saya bongkar ini paling gede nih. Pionir nih. 75,5 HD. Artinya ininya kuat nih. Emang sih tebal banget ininya. Kadang-kadang kita kalau udah mancing terus ininya patah, aduh udah wassalam deh. Nah, ini bagus nih. Kuat ininya. Keren, 75,5. Yakin saya nggak bakal goyang. Ya walaupun plastik juga plastiknya plastik bagus, 75,5. Baik, kita ambil lagi di sini contoh daripada relik ya. Oke. Kita off dulu. Kita on lagi. Mulai dari nol ya. Oke, kita mulai dari nol. Kita tes. ...80,5 ya. Artinya apa? Lebih keras. Oke. Yakin juga sih sama ininya. Asik nih. Asli masih buatan Korea. Ya. Oke. Ya, mungkin Anda sudah saksikan bagaimana pembedahan saya barusan ya. Oke ya. Pembedahan saya begini. Semuanya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terus satu lagi, di sini saya akan memberikan giveaway sebagai salah satu cara saya dari Dapur Mancing ini melawan penyebaran virus corona. Saya akan membagi-bagikan 20 paket. 20 paket gratis berupa hand sanitizer dan masker Duraking antivirus ini. Gimana caranya? Yang paling cepat WA ke saya atau WhatsApp ke saya. WhatsApp-nya adalah oprek Dapur Mancing. Ya, langsung WhatsApp. WhatsApp kemana? 0816-264-251. Langsung sertakan alamatnya, saya akan kirim ke alamat masing-masing. Terima kasih. Ya, saksikan channel YouTube Dapur Mancing berikutnya yang akan buka-bukaan reel. Mencoba untuk menyatakan secara jujur dan apa adanya menggunakan alat-alat yang akan memberikan Anda informasi bagaimana kekerasan daripada plastik, gear, logam dan lain sebagainya, jumlah ball bearing dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa Anda saksikan di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Salam pemburu strike.